Bismillah. Kamera roll 3, 2, 1 action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, juga kita yang mengaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang baik, selamat datang kembali di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah kanal berbagi pengalaman dan inspirasi kehidupan dari Dani Jaif. Setelah berkarir selama 30 tahun lebih di dunia musik, mengalami pasang surut yang luar biasa dan berbagai romantikanya saya sampaikan di sini. Jadi sepenuhnya di sini adalah kisah nyata. Dan saya ingin menyampaikan suara hati yang dimaksud. Apakah itu suara hati? Saya yakin Akang Teteh pasti mengalami ada yang namanya suara hati tersebut. Dalam konteks saya ini, suara hati adalah komunikasi internal. Jadi internalisasi di dalam diri yang menempatkan diri ini sebagai pribadi, sebagai subjek yang paling berharga, yang selalu memantaskan diri untuk dimuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik sesuai dengan keinginan dan petunjuk dari pemilik diri ini. Itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi Akang Teteh dalam sepanjang kehidupan pasti sering mengalami pergolakan-pergolakan hati tersebut ya, baik dalam keadaan mau berbuat baik atau berbuat buruk, itu pasti ada konflik batin kalau kata orang-orang ya. Nah, ini suara hati itulah yang ingin saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu ya. Akang Teteh, jangan lupa tetap di sini, saya akan kembali sebentar lagi. Tetap di Suara Hati, karena cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jaif dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jaif. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah. Ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan diyakini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Ya, Akang Teteh masih di sini ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Akang Teteh, saya langsung aja di episode lalu, di episode ke-6 ya kalau nggak salah, itu episode ke-7 ya, yang berjudul Pertolongan Allah itu nyata gitu ya. Memang betul-betul saya merasakan pertolongan Allah yang luar biasa gitu. Dan itu membuat saya berhasil keluar gitu ya, berhasil keluar dari zona yang
Kalau orang mah keluar dari zona nyaman katanya. Aduh, kenapa keluar dari zona nyaman? Kalau sudah nyaman, aman, bukankah itu yang diinginkan ya? Ngapain cari orang-orang cari zona yang tidak nyaman? Justru itu saya keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Nah, di Jakarta itu, dan saya kerja di IO ya, dan saya berhasil kerja di IO itu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Selama 7 tahun Akang Teteh kerja di IO, alhamdulillah. Dan saya mengukir prestasi juga. Tapi sayang sekali karena ya namanya IO itu ada beberapa pemilik gitu ya. Dan ya itulah, ternyata gitu saya juga mendapatkan hikmah bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari ujian gitu ya. Saya itu diuji dengan kesempitan dan kesumpekan, kegelapan yang luar biasa gitu. Alhamdulillah masuk ke dunia yang terang dengan pertolongan Allah. Tetapi di dunia terang itu, di orang-orang yang sudah berada di dunia yang terang juga diuji juga gitu orang-orang itu ya. Dan yaitu salah mensikapi ujian karena tanpa keinginan dan petunjuk dari pemilik diri tadi itu gitu. Jadi kita pun terkadang luput dari ujian, baik ujian kelas awal, kelas menengah, apalagi kelas yang tinggi gitu ya, kelas yang zilzalan gitu. Itu ujian yang paling hebat, yang menggetarkan diri gitu ya. Nah, setelah 7 tahun itu selesai, saya berusaha waktu itu ya pendek kata bubar IO itu ya. Dan saya waktu itu ditawari untuk bisa juga udah bikin sendiri aja, kan sudah punya pengalaman gitu ya. Ada beberapa teman juga yang udah bantuin lah ini untuk bikin IO. Ya sudah, saya pun menyanggupinya. Nah, tapi Akang Teteh, ya saya sudah bikin proyeksi bisnis prospektus gitu ya dan sebagainya macam gitu. Tapi IO itu tidak optimal karena di IO yang lama saya sudah punya formulasi ideal gitu ya. Nah, di IO baru ini saya bekerja segala macamnya itu sendiri gitu. Membuat konsep sendiri, insya Allah mencari klien juga sendiri, klien-klien sama lama saya gitu, dan presentasi sendiri ini. Terutama ada pendukung kayak desain 3D dan sebagainya macamnya itu tidak ada di IO baru ini, sehingga agak menyulitkan saya dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, dari situ ada peluang-peluang lagi Akang Teteh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mencoba bertahan untuk 1 tahun gitu ya di menjalankan IO itu, dan masih di Jakarta gitu bertahan terus. Tetapi ini kisahnya lain, saya mengalami gitu guncangan-guncangan hebat gitu, yang setelah sebelumnya diberi kesuksesan gitu, sekarang dimudahkan lagi segalanya gitu ya. Aduh, itu ujian-ujian, godaan-godaan lucu itu hadir lagi gitu, dan saya astagfirullahaladzim, saya nggak mau ini mah gitu ya. Bukan karena pekerjaannya, tetapi karena sayanya waktu itu somehow apa ya di dalam diri saya itu sudah, kan kamu sudah bisa membuktikan diri bahwa kamu teh kalau pengen teh bisa gitu ya, dan berhasil. Nah, sekarang gitu kalau dan kamu meminta apa yang ideal untuk supaya kamu tetap bisa berhasil gitu. Fasilitas-fasilitasnya itu, nah, tapi itu tidak ada, tapi itu tidak tercapai. Jadi ada rasa kecewa. Rasa kecewa itu membuat
merasa diri pantas untuk melakukan hal-hal yang kurang baik lagi gitu. Nah, astagfirullahaladzim, dan itu membuat saya jadi makin serem gitu, makin serem. Aduh, astagfirullahaladzim, ini kok kenapa jadi gini ya? Aku nggak mau ah. Nanti karena di situ single fighter juga gitu. Nanti kalau ada apa-apa, entah IO itu rugi atau perusahaan itu rugi atau apa-apa, yang menjadi penanggung jawab dan kalau ini apa istilahnya scapegoat atau kambing hitam dari kebangkrutan IO itu adalah ketidakberhasilan IO itu adalah saya gitu. Jadi intinya saya belum siap menerima tanggung jawab yang besar, padahal itu sudah berupa kemudahan yang luar biasa. Itu karena saya sudah berhasil tadi mewujudkan atau membuktikan bahwa saya bisa bergerak di dalam IO itu. Tetapi saat diberi tantangan yang besar itu terjadi ujian yang luar biasa besar juga. Akhirnya saya memutuskan udah, saya nggak mau, dan saya resign. Kalau di situ di IO yang itu saya resign. Alhamdulillah baik-baik ya, mudah-mudahan teman-teman saya yang dimaksud juga mereka juga sebetulnya sudah punya bisnis lain yang lebih baik gitu ya, dan itu hanya karena kasih sayang mereka kepada saya gitu, ingin sama-sama membangun usaha bersama gitu, tetapi itu tidak berhasil. Nah, dari situ Akang Teteh ada guncangan itu ya, saya ketakutan lagi sama diri saya, karena ya yang bisa melarang, bisa mencegah diri saya berbuat kurang baik itu hanya saya, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Tidak ada yang bisa mengingatkan saya ya. Maksudnya tuh orang tua tidak, kakak pun tidak, teman-teman pun tidak gitu ya. Siapa gitu? Ya gak ada gitu, tapi ya kesadaran diri lah. Dengan pertolongan Allah saya bisa mencegah diri saya sendiri gitu ya dari segala perbuatan yang buruk. Tetapi itu pun sangat menakutkan kalau saya berada pada zona yang mengancam gitu. Nah, dari situ persepsi ancaman di Jakarta itu sangat besar. Jadi akhirnya saya memutuskan balik lagi ke Bandung. Masya Allah. Itulah insan, namanya insan selalu gelisah gitu, selalu ingin pergi ke sini. Sudah di Bandung pengen ke Jakarta, sudah di Jakarta pengen ke Bandung gitu. Dan itulah yang terjadi, tetapi itu masih dalam proses pencarian ya, proses pencarian dan penguatan diri gitu ya. Suara hati itu terus bergejolak itu seperti apa. Sampai akhirnya ya saya balik lagi ke Bandung. Nah, balik lagi ke Bandung itu alhamdulillah, karena saya sudah 7 tahun tidak di Bandung gitu ya. Kondisi di Bandung juga sudah berubah dan alhamdulillah banyak teman-teman saya yang dulu juga salah satu alasannya saya hindari gitu sudah berubah juga, sudah jauh lebih baik alhamdulillah. Tetapi ya masih ada kenakalan-kenakalan kecil yang naudzubillah min dzalik. Jadi saya tuh melihatnya, pribadi saya ini kolektif sekali. Misalnya dalam sebuah kesuksesan kolektif itu, kalau saya bisa meraih kesuksesan bersama-sama teman, yang beberapa orang teman, itu tuh membuat saya lebih nikmat gitu. Tetapi saya tuh masih kurang merasa puas dengan kesuksesan yang saya peroleh sendiri gitu ya, sendirian. Rasanya kurang afdol, kurang pas gitu. Nah, itulah yang terjadi pada yang saya bawa gitu saat ke Bandung itu ya. Makanya saya itu mencari teman-teman untuk sukses di Bandung ini gitu. Dan itu insya Allah waktu itu ya saya berharap saya temukan di dunia musik. Nah, ada grace period ya, masa jeda itu membuat saya sempat juga terbawa lagi gitu ya, melakukan hal yang buruk itu.
Dan saya luar biasa di situ menjadi motivasi tobatnya. Ya Allah, jangan dong, please gitu ya. Jangan lagi saya mengulangi hal-hal yang buruk gitu. Saya kembali lagi ke Bandung ini untuk saya menjadi lebih baik lagi daripada di Jakarta. Masa saya di Jakarta diberi pertolongan gitu ya, diberi kebaikan yang luar biasa. Saya berhasil melewati itu dengan pertolongan Allah. Dan di Bandung saya juga ingin melakukan hal yang sama gitu. Tetapi karena kesempatan di Bandung itu lebih sedikit gitu ya, saya harus mencarinya lebih teliti lagi apa. Dan saya menemukan itu pada waktu itu di musik gitu. Saya ingin, karena saya di dunia musik, di Bandung itu musik itu sebagai sentra musik, saya ingin membuat sebuah ekosistem. Ini idealis sekali. Saya ingin membuat suatu ekosistem musik yang bersih, berdaya dan berkelanjutan. Itu sebagai wujud saya gitu. Bersih dari apa? Tentu saja bersih dari narkoba. Padahal ini adalah stigma yang dilekatkan sama dunia musik ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur-jujuran, para pengguna narkoba ini lebih banyak orang-orang di luar musik daripada orang-orang musik. Tetapi karena orang-orang musik ini sebagai public figure, merekalah yang dimanfaatkan untuk didiskreditkan sebagai bahwa sampai ada idiom bahwa orang pemusik mah emang orang gak bener semua gitu, orang narkoba, padahal luar biasa banyak sekali orang-orang musik yang berprestasi, bahkan ya maksudnya tuh dengan intelektual yang bagus gitu ya, tetapi itu dimanfaatkan sama orang untuk intinya apa, numpang beken lah si narkoba itu sama musik, entah musik, pemain sinetron apapun gitu. Tidak semuanya benar, itu hanya kosmetik sebetulnya ya. Nah, saya itu bercita-cita untuk mengikis image itu bagi teman-teman lain juga yang masih terkena dampak itu. Saya pribadi ingin membersihkan diri, ingin bukan cuma membersihkan diri secara fisik, tetapi juga secara image, secara publikat kehumasannya itu saya juga ingin bersih gitu. Maka saya ingin membuat sebuah ekosistem musik di Bandung yang bersih dari itu ya, obat-obatan, perbuatan buruk, gangster dan sebagainya, mabuk-mabukan dan segala macam lah ya. Bersih, berdaya. Nah, berdaya di sini saya banyak melihat teman-teman musisi yang pada hari tuanya, di akhir karirnya gitu ya, saat karirnya meredup, mereka pun punten jadi secara ekonomi kesulitan gitu ya. Kenapa kok seperti itu gitu? Apa yang terjadi gitu? Nah, saya menyelami itu, membaca itu di Bandung gitu ya, seperti apa, sampai akhirnya juga kalau misalnya itu sudah berdaya, ini harus berkelanjutan. Orang-orang, teman-teman musik itu harus bisa disejajarkan dengan profesi lain yang banyak sekali kesulitan-kesulitan dari musik gitu. Yang namanya musisi mah kalau ke bank juga mengajukan kredit dianggap itu bukan yang nggak pantas gitu, maksudnya nggak akan mampu gitu, termasuk kredit motor apapun dan segala macamnya. Jadi profesi musisi itu tidak bankable, tidak terpercaya. Nah, hal itu juga kenapa kok seperti itu? Mungkin persepsi orang seperti itu juga tidak salah, karena teman-teman di musik yang terkadang memang agak-agak tidak bisa menempatkan diri karena merasa public figure, karena merasa dikenal orang sehingga pantas untuk melakukan hal-hal yang atau menuntut privilege yang terlalu banyak gitu ya. Padahal intinya kalau kita mau tertib saja sebagai pemusik ya, insya Allah itu adalah bekal Allah untuk kita bisa melakukan ibadah sama Allah dengan baik gitu ya. Dan itu menjadi ladang amal kita, menghibur orang itu menjadi ladang amal buat kita. Itu akan berpahala kalau dilakukan semuanya karena Allah. Kita pun akan mendapatkan nafkah dari situ gitu. Dan insya Allah kalau nafkah itu dikelola dengan benar gitu, musik ini bisa menjadi sesuatu yang bankable, sama seperti profesi-profesi lainnya. Nah, dari situ Akang Teteh
Jadi saya kembali menyibukkan diri di situ ya. Karena apa? Karena godaan itu hadir kembali dan saya nggak mau. Saya tobat lagi. Ya Allah, saya ingin bertobat lagi. Entah keberapa kalinya saya tobat, tetapi terus bertobat karena rasa takut saya. Nggak mau lagi kembali. Dan kenapa saya melakukan ini gitu ya? Melakukan semua itu Akang Teteh tanpa ada apa yang dihasilkan ya, maksudnya nggak ada hasilnya lah, maksudnya nggak ada yang bayar gitu, pro bono. Dan waktu itu karena pengalaman saya di IO itu, waktu itu ada sebuah badan ya, lembaga nasional non kementerian namanya Badan Ekonomi Kreatif ya, yang dikepalai oleh seorang musisi juga. Ya, dulu musisi dulu Giant Step, beliau adalah Kang Triawan Munaf. Kang, mudah-mudahan atau siapa tahu Kang Triawan menyaksikan tayangan ini ya. Salam sehat selalu, sehat dan selamat selalu untuk Kang Triawan. Mudah-mudahan juga selalu sukses dalam karirnya dan sejahtera selalu bersama keluarga dan kerabat semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di bawah kepemimpinan Kang Triawan itu waktu itu ya, Bekraf di tahun pertamanya menginjak mau ya di tahun pertama lah, di akhir tahun pertama gitu. Nah, waktu itu saya memberanikan diri membuat presentasi ke Bekraf untuk mewujudkan ini. Waktu itu namanya Bandung Music Council. Nah, karena musik ini menjadi salah satu subsektor dari 16 subsektor ekonomi musik ya, ekonomi kreatif maksudnya. Jadi ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor lainnya yang disebut kreatif ya katanya. Itu diantaranya musik, film, arsitektur, kriya, fashion, movie, film, dan sebagainya lah ya. Ada 16. Nah, musik salah satunya. Saya itu memberanikan diri presentasi ke Bekraf. Waktu itu ketemu di direktur bidang 3 kalau nggak salah, Pak Hasan juga, apa kabar, dan deputi kelembagaan Bekraf waktu itu Teh Endah. Alhamdulillah, aduh saya jadi banyak saudara ini, Kang Hasan, Teh Endah, semuanya alhamdulillah. Nggak tahu bertugas di mana sekarang karena Bekrafnya sudah dilebur ya. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Kang Hasan dan saya menceritakan gitu, segala macamnya. Bukankah Bekraf ini tujuannya adalah menumbuh kembangkan atau pro pada kehidupan kreatif para seniman gitu ya, terutama ya waktu itu musik gitu. Ya betul katanya. Nah, waktu itu saya hadir, jadi saya punya konsep begini, ingin membuat sebuah ekosistem musik yang bersih, berdaya, berkelanjutan di bawah sebuah badan gitu ya, yang badan istilahnya mah asosiasi musisi, tetapi juga bukan asosiasi musisi, justru ini menjadi payung dari semua musisi termasuk asosiasi musisi Bandung Music Council ini. Nah, tapi ya itu seperti biasa lah, teman-teman lain juga nggak akan bisa diatur dan nggak akan bisa lah gitu ya. Dan bagaimana ini mau bentuk, siapa yang mau membentuk yayasannya, ini kan harus badan hukum, siapa yang mau bayarin gitu-gitulah. Ya, teroris seperti itu banyak saya alami. Tapi karena saya amat sangat yakin dengan pertolongan Allah, kembali saya ngedruk gitu bahasa Jermannya ya, kekeh gitu untuk terus aja gitu konsisten sebelum itu tercapai atau sebelum itu memang dibuktikan itu tidak bisa gitu. Saya terus bolak-balik Bandung Jakarta. Dalam presentasi itu saya juga menyajikan ada sebuah aplikasi ya, sebelum ya waktu itu juga baru awal-awal Gojek gitu ya di ini. Nah, waktu itu saya bahkan Masya Allah lihat pertolongan Allah itu luar biasa. Kalau siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah pasti diberi Akang Teteh, yakin.
Dan waktu itu ya saya teh nggak punya apa-apa juga, hanya ada konsep, ingin buat ini. Nggak taunya saya cerita sama teman saya, sahabat saya, Kang Alka Singadipura. Ini sobat saya dari SMP, alhamdulillah. Kang Ai luar biasa. Dan beliau kerja di IT ya. Waktu itu saya cerita, beliau teh menyarankan, bikin dong aplikasi namanya Rumus Ruang Musik. Jadi itu adalah aplikasi pemberdayaan musisi. Nah, saya presentasikan ke Backcraft di situ gitu. Yang saya kejar adalah rumusnya itu, aplikasinya itu. Jadi, terus ini bahwa ini adalah aplikasi musik, sok atau Backcraft modalin ini gitu ya untuk diwujudkan gitu. Backcraft melihat, dan mungkin Backcraft sudah tahu bahwa sebuah startup itu baru akan menghasilkan di 4-5 tahun kemudian gitu ya. Itu pun kalau memang itu konsisten jalan. Tetapi kalau enggak, hanya akan terus aja keluar uang. Dan ya Gojek juga ya setelah 8 tahun kemudian baru dia dapat investor yang besar-besaran dan memang maju sampai sekarang. Dan itulah bisnis startup gitu. Dan saat saya presentasi ke Backcraft itu gitu ya, Backcraft, Kang Dhani punten ini bagus ya, cuman Kang Dhani mendapatkan, jadi aplikasi itu aplikasi pemberdayaan apa misalnya ya, kalau Akang Teteh ini ada anaknya suka musik, terus cari guru musik, cari guru apa, buka aja Rumus, cari guru musik piano, guru piano, di situ akan keluar guru piano dengan berbagai grade dan berbagai harga. Piano apa, piano klasik, piano pop, piano apa gitu ya di situnya. Begitu juga dengan gitar, coach vokal, drum segala macam, pokoknya seputar musik segala macam sampai event-event musik ada di aplikasi itu. Nah, itu dilihat oleh Backcraft sebagai sesuatu yang bagus, tetapi Backcraft melihat celah bahwa ini perlu database yang besar. Database musisi tentu saja di Bandung itu. Nah, di Bandung ini Kang Dhani dari mana dapat semua database musisi ini supaya si Rumus ini isinya memang musisi-musisi kompeten yang layak untuk diperjualbelikan jasanya gitu ya, jasa pelatihannya. Saya bilang, kalau itu saya akan membuat websitenya dari sini, dari Bandung Music Council. Dari sini saya akan menggenerate orang, teman-teman semua untuk daftar masuk menjadi di website ini isinya adalah semua musisi berbagai genre, berbagai usia dan berbagai tingkatan gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau begitu sebaiknya Kang Dhani membuat wadahnya dulu ini katanya. Jadi meresmikan dulu Bandung Music Council-nya, baru menginjak ke aplikasi itu. Ya, nah kalau dari situ Kang, karena saya pergi ke kelembagaan, ternyata dukungan support, dan saya belum mengerti lah masalah tata laksana kantor gitu, seperti gitu, hierarki dan divisi-divisi gitu ya, saya juga nggak ngerti. Jadi itu asal datang gitu di ini, dan alhamdulillah dari situ mendapat respon positif, masukan bagus, sampai akhirnya Backcraft mau mendukung deklarasi Bandung Music Council untuk mendirikan sebuah yayasan musik yang nanti akan membuat ekosistem musik di Bandung. Dan di sana alhamdulillah saya ngobrol sama teman-teman musik semua, para pendirinya. Di sana ada Teh Tri Utami, ada Kang Dul Sumbang, ada Kang Baron, Arya Baron gitu ya, itu para pendirinya. Dan pembinanya ada Kang Purwacaraka gitu, ketuanya ada Kang Erlan Effendi dari vokalis Wahda, dan saya selaku sekjennya, sekretaris jenderal di Yayasan Bandung Musik Indonesia atau dengan nama lain Bandung Music Council. Dari situ Akang Teteh, alhamdulillah itu berhasil. Yang tadinya orang meragukan ternyata itu membentuk sebuah badan gitu ya, yang resmi, yang diakui, berbadan hukum gitu. Jadilah dan disupport oleh Backcraft. Jadilah resmi Yayasan Bandung Musik Indonesia. Waktu itu di Preanger deklarasinya dihadiri oleh
para pejabat lah gitu ya semua. Nah, jadi itu apa membuat saya juga yakin lagi, tumbuh lagi kepercayaan diri tuh gitu. Kalau ingin berbuat baik gitu ya, ini pasti sampai. Jadi ngapain? Jangan beri kesempatan Dani untuk melakukan perbuatan yang buruk. Nauzubillah, jangan lihat. Kalau yang ada di dalam benak kitanya adalah perbuatan baik, niat berbuat baik, Akang Teteh, di dalam pikiran kita juga niat berbuat baik. Dan kita menyematkan nama Allah di situ, ya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jadikanlah ini sebagai ladang amal saya gitu ya untuk melakukan perbuatan ini. Berilah pertolongan, sempurnakanlah petunjuknya. Itu teh Allah pasti memberikan pertolongan. Kembali lagi saya itu Akang Teteh, saya membuktikan itu berkali-kali ya, dan itu alhamdulillah membuat saya memberanikan diri untuk membangun platform ini, Suara Hati. Karena itulah yang terjadi terus. Saat Suara Hati itu diabaikan, kita pun jadi nggak karuan. Jadi wah kemana-mana nggak karuan. Tetapi saat Suara Hati yang baik itu ya, Suara Hati yang lembut itu didengarkan dan kita wujudkan di dalam amal gitu ya, berdasarkan keimanan kita, alhamdulillah itu Allah itu benar-benar maha pengasih, maha penyayang lah. Itu wujud dan manfaat meskipun pada akhirnya ya ini kembali lagi kepada, karena tadi itu segala sesuatu itu saya pingin guyub ke kesuksesan guyub itu, kesuksesan kolektif itu buat saya lebih manis. Jadi ada seolah-olah memang ini adalah namanya ekosistem saling terkait ya. Nah, pada akhirnya ini sudah berjalan 5 tahun Akang Teteh dan sudah masuk ke pengurusan baru gitu. Pada itu ya sudah bagus sekali. Dari deklarasi itu kita dibuka kanalnya kerjasama dengan BPJS. Jadi para musisi itu punya BPJS, mudah sekali mendapatkannya. BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Dan dari situ musisi itu dipertemukan dengan perbankan. Jadi perbankan, permodalan, musisi yang ingin membuat studio atau apa, membuat bisnis lain yang untuk mengabadikan ininya ya, apa kehidupannya gitu, baik bermusik maupun ada keinginan lain membuat usaha lain, itu dipertemukan gitu. Tetapi ya itu gimana ya, yaitu ya sulit sekali mewujudkan itu karena ada gaya hidup. Ternyata menularkan ini berat sekali Akang Teteh, menularkan kesadaran bahwa profesi musisi ini kalau dikelola dengan baik ini bisa, dan itu sulit karena ya itulah industri musik ini industri hiburan. Terkadang industri hiburan itu sorotannya adalah kehedonismenya gitu ya, bukan kepada tanggung jawab, prestasi dan komitmennya gitu, sehingga banyak teman-teman juga yang terseret kepada ya yang tidak baiknya gitu ya. Tapi alhamdulillah masih banyak juga teman-teman musisi lain yang jauh berubah menjadi jauh lebih baik. Untuk itu Akang Teteh terutama pada teman-teman sesama musisi, sahabatku yang baik, Akang Teteh, para musisi, mari kita merenungi diri, mari kita bertafakur sejenak. Setiap hari renungi diri kita ini gitu ya, dengarkan suara hati kita ini. Apalagi kondisi kemarin gitu ya, kondisi Covid, kita ini benar-benar dilemahkan oleh kondisi. Gak ada penghasilan dari musik gitu ya, sampai harus rela teman-teman musisi untuk menyambung hidupnya, jualan merchandise, bahkan jualan kuliner, bahkan ya musisi yang luar biasa jualan misro gitu ya. Sabarlah Akang Teteh, sahabatku sayang. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Hanya Allah. Yakinlah, hanya Allah Akang Teteh, sahabatku yang baik.
Jadi mari dengarkan suara hati kita, selalu tempatkan diri kita ini pantas dimuliakan. Karena kedudukan kita sebagai orang-orang beriman di sisi Allah itu kedudukannya sangat tinggi. Lalu pantaskan kita untuk, ya, kita harus selalu berusaha untuk memantaskan diri untuk dimuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala sesuatu perbuatan baik sesuai dengan keinginan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, pemilik diri ini. Kakang Teteh, ini Dani Spirit, Dani Jive ingin berbagi kepada para musisi, sahabat musisi, dan minta didoakan supaya saya istiqomah, supaya saya selalu berada dalam jalan kebaikan, karena ya jalan keburukan itu sama sekali tidak ada nikmatnya, sama sekali tidak ada indah-indahnya. Dan Akang Teteh itu sesama musisi juga tahu itu semua. Tetapi kenapa masih melakukannya ya? Karena kita jauh dari Allah. Maka mulailah dekati Allah supaya kegelisahan itu tidak ada, supaya kehidupan yang nyaman itu menghampiri kita, supaya kita ini benar-benar berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita taubati segala sesuatu keburukan yang pernah kita lakukan. Meskipun tobat terus salah lagi, tobat salah lagi, tobat salah, jangan putus asa, terus bertobat aja, terus bertobat. Suatu saat Allah akan memberikan kekuatannya untuk kita berada pada jalan yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi, dan itu nikmat luar biasa, Akang Teteh. Demikian yang bisa saya sampaikan, Akang Teteh. Perjalanan saya sudah kembali ke Bandung dan saya membuat sebuah yayasan dan saya membuat koperasi. Jadi saya mencari kesibukan aja di Bandung supaya saya tidak terjerumus lagi ke dalam hal-hal yang buruk. Membuat koperasi, membuat banyak sekali, termasuk membuat kedai, membuat kafe gitu ya. Dan itu dalam rangka pertobatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho untuk memperbaiki diri saya dan menetapkan saya terus pada jalan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Akang Teteh yang bisa saya kisahkan ya. Nah, kisah selanjutnya seperti apa? Masih ada lagi kisah selanjutnya nanti di episode ke-9 berarti ya. Saya akan berkisah lagi yang lain. Sampai sini mudah-mudahan Akang Teteh bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, dan juga mudah-mudahan Akang Teteh dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bisa mendengar suara hatinya. Bismillah. Ya, Akang Teteh jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi saya akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Java Jive ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh masih di sini ya. Saya senang sekali bisa berbagi kisah Akang Teteh tentang romantika kehidupan saya yang mudah-mudahan membawa inspirasi kebaikan untuk Akang Teteh semua ya. Dan itulah kisahnya tadi. Pada kesempatan ini Akang Teteh saya ingin berbagi tentang apa kekuatan tobat itu seperti apa ya. Dan sekali kita bertobat bukan berarti akan berhenti ujian itu atau ujian itu dialihkan kepada orang lain. Tidak, kita akan terus diuji Akang Teteh sampai kita benar-benar hanya menggantungkan diri kita ini sama Allah, sampai kita benar-benar menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini hanya seorang makhluk, bahwa di luar sana, di atas sana, di pinggir kiri kanan atas bawah ada Allah Azza wa Jalla yang selalu ada untuk kita, selalu mengurusi kita, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk.
sampai diyakinkan bahwa dialah sang Khalik. Kita mah hanya makhluk, kita mah yang nggak ada apa-apa. Kita mah begitu sangat besar rasa ketergantungan kita sama Allah. Ya, kita mah bisa Allah musnahkan kapanpun itu gitu. Kita mah nggak ada artinya gitu ya. Tanpa pertolongan Allah, tanpa adanya Allah. Karena Allah maha berbuat, maha berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi Allah juga maha pengasih, maha penyayang. Itulah yang membuat nikmatnya tobat, ya Allah. Akang Teteh, nikmat sekali tobat itu. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah mah tahu apa yang kita lakukan ya. Tapi Allah tutup aib itu. Aib diri kita itu ditutup gitu. Bukan karena tobat, bukan karena kita berbuat baik, karena Allah maha pengasih, maha penyayang, karena Allah maha menutup aib setiap hambanya gitu. Allah selalu ingin memuliakan hambanya. Nah, untuk itu Akang Teteh, saya ingin menyampaikan Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-70 sampai ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zurra wa idza marru bilagwi marru kirama. Walladzina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kazabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang Teteh yang baik, jangan lupa dengarkan selalu suara hati. Jangan hiraukan hiruk pikuk dunia. Ya Allah, ya Akang Teteh, semoga Allah menyempatkan kita semua untuk mentafakuri diri. Paling tidak saat kita sholat, sesudah sholat gitu ya. Apalagi di sholat malam yang dingin dan sepi itu, aduh Masya Allah Akang Teteh, renungi diri kita ini, dengarkan suara hati kita ini. Masya Allah, kita ini sungguh-sungguh tersesat gitu ya tanpa pertolongan Allah. Jadi pada surat barusan dijelaskan orang-orang bertobat itu apa yang dilakukan sama orang-orang bertobat, mereka memperbaiki keimanannya. Dan mereka bertobat lalu memperbaiki keimanannya dan melakukan amal soleh. Saya melihat pada diri sendiri, sudah belum Dani bertobat?
Sudah berapa kali, nggak tahu berapa kali, banyak, tapi dah gitu deh. Terus lakukan tobat, jangan pernah berhenti. Nah, ada yang kurang pasti SKB-nya gitu. Tobat itu seperti apa gitu ya, memohon ampun sama Allah itu. Intinya tobat itu kan menyesali segala perbuatan, segala perilaku buruk gitu yang pernah dilakukan, dan berjanji untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Kalau perbuatan buruknya satu, kita ingat. Kalau perbuatan buruknya banyak bagaimana? Akang Teteh, mungkin itulah yang terjadi sama saya. Terlalu banyak keburukan, perbuatan buruk, beberapa kali tobat juga balik lagi, goyang lagi, terus gitu. Dan itu ya karena begitu. Apakah Dani sudah memperbaiki keimanan Dani? Insya Allah sedang berjalan terus diperbaiki. Yakin? Benar yakin akan rukun iman itu? Ya, insya Allah. Dan terutama yakin bahwa Allah itu tidak ada ilah selain Allah yang harus disembah, dimintai pertolongan, dipuja. Yakin? Insya Allah yakin. Harus semakin yakin. Dan suka beramal soleh, insya Allah masih pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih sekarang. Kalau melakukan segala amal soleh itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri, Akang Teteh. Rasakan itu, sampai bisa merasakan itu, insya Allah Allah akan ridho pada kita untuk memperbaiki diri kita ya. Kita sama-sama mencari rahmat Allah, Akang Teteh. Mari kita saling ingatkan saya juga ya, dalam kalau menyaksikan video ini, ingatkan saya dalam komennya supaya saya bisa tahu juga. Demikian Akang Teteh, semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang bertaubat, yang diampuni dosanya sama Allah, yang diperbaiki segala keburukannya sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama itu peringatan untuk diri saya sendiri ya Allah. Ya Akang Teteh. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepadaku, sempurnakanlah petunjuk-Mu untukku gitu, untuk melakukan segala urusanku di dunia, untuk bekalku ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh ingat, selalu dengarkan suara hati, karena cahaya itu ada di dalam hati. Ambil yang baiknya saja, tinggalkan yang buruknya, Akang Teteh. Segala kebenaran hanya milik Allah, dan semua kesalahan murni kesalahan dari saya semua. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.